Emerging Members, kembali lagi sama aku di sini. Tenang, hari ini kita nggak akan belajar materi secara panjang lebar kok. Justru akan ada beberapa teman kalian yang akan menyampaikan sesuatu dalam video kali ini. Penasaran nggak siapa aja mereka? Aku kasih clue deh. Mereka ini adalah perwakilan yang ditunjuk sama masing-masing FC Leader untuk menyampaikan sesuatu dalam video kali ini. Penasaran nggak apa yang akan mereka sampaikan? Kalau gitu kita ikuti video ini sampai tuntas dari awal sampai akhir. Aku jamin kalian nggak akan pernah bosan dan pasti banget kalian dapat berkah. Oke? Tunggu dulu nih. Sebelum kita dengarkan beberapa hal yang akan disampaikan sama teman kita, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Kira-kira apakah kalian semua sudah mengikuti ibadah selama sebulan ini dengan baik? Sudah, oke, bagus. Kalau sudah, kalian pasti tahu kira-kira tema besar apa yang sedang kita bahas selama sebulan ini. Apa itu? Generosity. Wah, bagus banget. Nih, aku punya sesuatu buat kamu yang sudah menjawabnya. Oke, terima kasihnya mana? Terima kasih. Nah, kita sudah belajar tentang hal itu. So, sebelum kita lanjutkan, kira-kira hal apa aja yang sudah kalian pelajari selama sebulan ini? Tentu pasti banyak hal kan? Pasti juga banyak sharing yang membangun. Oke, teman-teman kalian nanti akan cerita tentang hal-hal yang mereka dapatkan yang mengubahkan kehidupan mereka dan memberkati orang lain. Oke, penasaran? Kita langsung aja dengarkan mereka. Check this out. Halo, aku Monica Felicia. Aku mau menceritakan pengalaman aku terkait materi minggu lalu, yaitu mempromosikan orang lain. Nah, kita tahu tuh di era pandemi saat ini, kita tuh banyak tahu kalau teman-teman kita mulai buka usaha-usaha. Nah, entah kenapa waktu aku beli produk mereka atau mereka ngirimin tester makanan gitu ke aku tuh selalu ada keinginan buat mempromosikan barang tersebut, kayak biar orang lain tuh tahu kalau wah, nah ini ternyata lagi buka usaha loh. Nah, aku punya cerita baru banget itu minggu lalu. Aku sebelumnya sering banget beli makanan tuh, terus aku masukin Instastory, terus waktu aku masih Instastory, aku tuh banyak banget respon dari teman-temanku kayak wah enak banget nih, wah pengen coba kayak gitu. Nah, terus waktu minggu UAS kemarin ini ternyata aku baru tahu waktu temanku upload dia pakai makanan yang sering aku Instastoryin ini, kayak padahal yang jual ini di Sidoarjo guys posisinya, sedangkan temanku kuliah ini di Surabaya. Kayak temanku ini bela-belain gitu loh, go-foodin makanan dari Sidoarjo ke Surabaya. Ya, aku merasa kayak wow, ternyata hal sekecil itu berdampak banget buat temanku atau bahkan sekitarku. Kayak aku juga nggak rugi kalau aku mempromosikan barang temanku itu, bahkan justru aku malah memberkati mereka. Terima kasih, itu sharingku. God bless you. Halo semuanya, shalom. Perkenalkan, namaku John Octavian. Aku mau sharing tentang arti mengalah. Ya, jadi kan papaku kan punya tiga saudara, dan papaku tuh dari kecil itu selalu dimusuhi dan dibeda-bedain sama saudaranya sendiri. Sampai berkeluarga pun sampai sekarang masih tetap kayak gitu, dimusuhi dan dibeda-bedain. Tapi keluargaku tetap mengampuni dan mendoakan mereka. Walaupun terkadang memang agak sakit hati, tapi keluargaku tetap bersabar dan berdoa saja. Biar Tuhan yang bekerja di dalam keluargaku. Banyak hal yang dilakukan saudaranya papaku buat menjatuhkan keluargaku. Tetapi puji Tuhannya, keluargaku itu selalu naik dan tetap damai sejahtera walaupun ya terkadang difitnah. Ya, kami selalu bersyukur dan tidak mengambil pusing dengan apa yang dikatakan saudaranya papaku, karena pasti Tuhan akan membuktikan kebenarannya pada waktu yang tepat. Jadi menurutku mengalah itu bukan berarti kita kalah kok, bukan berarti selalu menuju ke hal yang buruk, tetapi mengalah itu bisa menghindari konflik. Yang konflik itu kan disukai sama setan kan, jadi aku nggak mau membuat setan itu senang, dan kita mendoakan saja agar rencana Tuhan itu dapat terjadi. Ya pasti sulit untuk mengalah itu, tapi sulit untuk melakukannya karena sifat alamiah manusia kan pengen menangnya sendiri, yaitu ya egois dan lain-lain itu. Tapi kita berdoa dan percaya saja sama Tuhan.
pasti Tuhan akan memberikan hal yang lebih baik lagi di hidup kita. Ya, sekian sharingku tentang mengalah, semoga bermanfaat. God bless you. Shalom guys, aku Bella. Jadi di sini aku mau sharing tentang please dan thank you. Yang pertama ada please. Nah, kata please ini sebetulnya gampang banget diucapin, tapi seringkali kita itu lupa buat bilang. Contohnya aku dulu sama teman-teman deket aku cuman bilang ambilin ini dong, nitip ini dong tanpa menggunakan kata tolong. Sebetulnya saat kita bilang tolong itu artinya kita meminta dengan baik. Selain itu dia bakal ngelakuinnya dengan suka hati. Lalu yang kedua ada thank you. Nah, kata thank you ini juga sering banget kita lupain. Contohnya dulu itu kalau misalnya ada pemberitahuan di grup, aku cuma skip aja. Nah, terus suatu ketika teman aku bilang makasih ya informasinya. Akhirnya aku sadar kalau aku belum bilang makasih. Nah, dengan hal yang sekecil itu bisa nyadarin aku dan bisa berdampak yang baik buat aku, karena dari hal yang itu menjadi kebiasaan buat aku ke depannya buat bilang terima kasih. Selain itu, saat kita bilang terima kasih artinya kita menghargai informasi yang teman kita berikan, dan teman kita bakal ngerasa kalau informasi yang mereka berikan itu nggak akan sia-sia. Jadi kayak gitu guys, sharing dari aku, semoga memberkati ya. God bless you. Shalom, nama saya Dio. Saya duduk di semester 2 jurusan arsitektur. Aku punya cerita nih. Waktu itu aku ada tugas besar di perancangan arsitektur. Saya berangkat dari rumah jam setengah 6 pagi dan tugas itu harus dikumpulin jam 7. Setelah saya di kelas, sampai kelas, tugas saya ini belum selesai nih. Beberapa harus di rendering dan lain-lain itu. Nah, saya mencari kayak watercolor gitu, teman saya mau pinjam tapi kayak nggak ada yang mau pinjemin gitu. Tapi nggak sengaja aku nemu watercolor, tapi nggak tahu punya siapa nih. Ya udah aku pinjam dulu deh. Lanjut, saya udah selesaiin semua tugasnya, langsung ke dosen ngumpulin tugas. Nah, setelah dari dosen, saya bingung lah, ini ya siapa nih? Mau tak kembaliin ke siapa? Ya udah aku tunggu sampai sore di kelas. Nah, nggak sengaja aku lewat kelas itu kayak ada temenku kayak nyari barang gitu loh, kayak ya cari-cari gitu. Terus aku kayaknya ini punya dia deh, coba sih aku samperin gitu. Setelah aku samperin, oh ini punya muta bro gitu. Oh iya bro, ini punya aku gitu. Oh maaf bro, tadi aku pinjem gitu, lagi butuh soalnya harus aku kumpulin di jam pagi tadi. Terus dia jawab, oh nggak apa-apa bro, nggak masalah kok, emang kalau kamu butuh menurutku ya nggak apa-apa gitu. Nah, dari cerita ini aku dapat 3 poin, yaitu 1, jangan gengsi untuk minta maaf. Kenapa? Sumpama kamu memiliki kesalahan deh, terus kamu nggak minta maaf, kamu bakal nggak punya attitude yang baik di pikiran dia gitu, dan pasti kamu bakal dianggap kayak musuh, kayak tuh kamu balikin gitu, kebalikin gitu aja. Terus poin kedua, bisa merubah perspektif orang bahwa kamu itu orangnya yang jujur. Soalnya kenapa? Ya soalnya kamu kembaliin barang itu kayak ini barangmu ya bro, aku kembalikin gitu. Maaf ya tadi aku pinjam gitu. Yang poin ketiga nih yang penting, buat aku sangat ya penting gitu. Soalnya dari hal itu aku dapat teman baru gitu. Walaupun emang dari teman biasa, tapi aku nggak tahu kayak nggak punya relasi. Tapi dari hal itu aku bisa jadi teman nongkrong, teman cerita, teman tugas dan teman lain-lain. Ya itu dari saya. Semoga terberkati. God bless you. Hai guys, aku Davina. Jadi aku punya kesaksian buat kalian tentang mengalah berikan sikap positif buat orang lain. Jadi aku tuh punya temen gitu, dia tuh kayak anaknya tuh sebenarnya humble banget. Dia tuh kayak baik, cuman kalau misal dia punya salah, dia tuh kayak nggak pernah mau minta maaf sama orang bersangkutan gitu. Kayak misal dia punya kesalahan sama aku, dia tuh kayak enggan banget buat minta maaf sama aku gitu. Soalnya tuh dia tuh dulu katanya dia tuh pernah dibully gitu, terus mungkin dia trauma karena dibully. Terus waktu dia di SMP punya temen, dia tuh kayak temennya tuh kayak egois banget sama dia. Dia tuh juga gak, kalau misal temennya yang dia ini punya masalah sama si temanku ini, kayak nggak pernah mau minta maaf juga. Jadi dia tuh ngelakuin hal yang sama orang lain karena dia menganggap semua orang tuh sama kayak dia. Padahal kan orang tuh beda-beda gitu kan.
Nah dari situ aku tuh mulai sadar gitu, kayak aku semakin hari tuh kayak nasehatin dia, kasih contoh yang baik buat dia. Kayak aku tetap sabar sama dia, kayak aku nggak pernah kasar sama dia atau marah-marah, nggak pernah gitu. Terus mulai akhir-akhir ini dia tuh kayak sadar gitu sikapnya tuh salah gitu, karena selama ini kayak aku baik sama dia, terus kayak dia jahatin aku gitu. Bukan jahat ya, kayak misal dia punya salah gitu nggak pernah mau minta maaf, kayak egois gitu, mungkin dia udah rasa ya jadi gitu sih ceritanya. Jadi kalau misal ada orang yang jahat sama kita kayak memberikan dampak positif buat dia juga, biar mungkin dia sadar apa yang dia lakuin itu salah. Jadi kayak yang itu tadi, temanku itu tadi, kayak mungkin kita butuh proses perlahan-lahan, pasti dia juga bakal berubah. Jadi gitu aja. Thank you. Hai Frenzy Members, aku Maria. Di sini aku mau sharing sedikit pengalamanku tentang aku bisa memberkati kalau aku punya banyak. Jadi gini ceritanya. Baru-baru ini aku kan memesan suatu makanan. Ya nggak banyak sih, mungkin aku pesan cukup buat aku sama keluargaku aja. Tiba-tiba setelah aku selesai memesan, aku teringat suatu nama, yaitu nama temanku. Terus setelah itu aku memutuskan untuk berbagi dengan temanku ini. Walaupun makanannya mungkin nggak banyak, aku hanya memisahkan satu porsi dari apa yang aku pesan, lalu aku kirimkan kepadanya. Lalu setelah aku chat dan dia membalas chatku juga, dia bilang kalau misalnya makanan yang aku kirim itu sangat memberkatinya, karena dia juga sedang mencari makanan itu dan tidak mengerti harus membeli dari mana. Aku kaget sebenarnya guys, karena awalnya aku nggak niat kalau misalnya aku tuh mau berbagi malah bisa memberkati orang-orang di sekitarku. Jadi guys, buat kalian nggak perlu kalian nunggu punya banyak baru kalian berbagi. Cukup apa yang ada pada kita dan kita bisa berbagi dengan sesama. Thank you guys, God bless you. Wow, udah lihat kan beberapa story, beberapa sharing dari teman-teman kalian. Mereka sungguh memberkati setiap kita. Aku yakin yang ngalamin bukan cuma mereka, tapi kalian juga bisa ngalaminnya, asalkan kita sama-sama memiliki prinsip yang benar tentang kemurahan hati. Bahwa ketika kita belajar buat memberi, kita belajar buat bermurah hati, itu nggak akan pernah bikin kita kekurangan. Bahkan kita bisa hidup dalam berkelimpahan, dan dari hidup kita juga bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi jangan pernah malu juga buat ceritain tentang kebaikan Tuhan yang kalian alami dalam kehidupan kalian, karena dari sanalah, dari ceritamu lah Tuhan mau pakai kamu buat jadi berkat buat orang lain. Oke, jangan pernah malu buat sharing. Have a wonderful story with God and God bless you. See you next week.